siap juga untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Bagaimana kita dapat mengenal apa itu inner child, dan juga itu terjadi biasanya pada diri kita orang dewasa, para orang tua. Haruskah dihilangkan? Bagaimana cara menghilangkan atau menyembuhkannya? Langsung saja kita sambut. Inilah dia pakarnya, praktisi neuroparenting skill, Dr. Aisyah CHT. Silakan, Dr. Aisyah Dahlan. Terima kasih, Kang Yusuf, Mas Yusuf. Siap, dokter. Berapa Mas, masih muda? Masih muda, insya Allah. Anak baru 4, dok. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ustadz Soleh Hidayat yang saya hormati. Kok Soleh? Ya betul ya namanya Soleh Hidayat. Sudah Soleh Hidayat. Masya Allah. Amin, Bun. Alhamdulillah. Terima kasih tadi saya ikuti paparan tentang wakaf ya, dan itu saya sangat setuju sekali, Masya Allah. Dan kemudian juga buat ayah bunda siapapun yang bergabung hari ini ya, dan terima kasih Rumah Zakat Cabang Medan ya yang membuat acara hari ini, siang hari ini, dan luar biasa itu program gelombang wakaf. Ya, ini nggak cuma gelombang cinta ya, atau gelombang wakaf. Masya Allah. Baik, saya diamanahkan oleh panitia ini untuk membahas tentang tema menyembuhkan inner child pada diri orang dewasa. Ya, apa sih inner child itu ya? Baik, saya mohon izin Mas Yusuf, Kang Yusuf, saya pakai share screen boleh ya? Sebab kalau bicara inner child kita akan bicara tentang tubuh manusia. Jadi saya mohon izin. Ya, baik, mudah-mudahan bisa terlihat, sudah terlihat ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ya, memulihkan inner child diri orang dewasa atau menyembuhkan. Saya biasanya menggunakan istilah memulihkan pada sesuatu hal yang memang sangat kronis atau sudah lama, dan sesuatu yang memang akan relapse kembali atau kambuh kembali. Jadi kita menggunakan istilah memulihkan ya. Karena kalau menyembuhkan itu bakal tidak muncul-muncul lagi. Padahal inner child ini bisa seketika muncul kembali ya. Baik. Jadi apa sih inner child? Inner child itu ya bisa disebut sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecil. Ya. Atau ada juga yang mengatakan sosok anak kecil yang masih melekat dalam diri orang dewasa. Ya. Jadi inner child ini lebih sering karena luka pengasuhan masa lalu. Jadi kalau ada istilah inner child ini dia lebih ke sesuatu yang menyedihkan ya, sesuatu yang merasa anak-anak ini waktu kita kecil ya, termasuk mungkin anak-anak kita ya, tidak dicintai, merasa tidak dicintai, kemudian tidak dipercaya, jadi terasa luka ya. Kemudian juga tersakiti ya, atau ya itu tadi terluka ya. Kenapa bisa begini? Karena pada saat itu usia kita yang masih sangat kecil ya, dan kita tidak paham apa maksudnya dari orang tua kita. Ya. Kalau dikatakan masa anak-anak itu berarti dari lahir sampai sebelum dia balik. Ya. Nah, pada saat itu setiap apa yang dilakukan oleh orang tua kita belum bisa menganalisanya, karena waktu itu otak analisa kita belum sematang pada saat kita dewasa. Ya, jadinya kita terasa terluka. Ya. Dan ini sebetulnya ya kalau kita lihat apa sih inner child ciri-cirinya ya, atau tentang inner child ini, satu dia menetap di jiwa bawah sadar. Inner child itu memang menetap, dia permanen ya. Kemudian muncul dalam bentuk perasaan, pikiran, dan perilaku negatif. Jadi kalau inner child ini muncul, itu dia akan mempengaruhi perasaan kita, pikiran kita, dan akhirnya kadang-kadang ya karena perasaan pikiran negatif maka perilaku kita negatif. Ini karena inner child. Ya. Kemudian mempengaruhi pembuatan keputusan dan merespon masalah. Ya, kalau kita misalnya punya inner child yang banyak banget lukanya, makanya waktu ngambil keputusan dan merespon masalah ini pasti kita terkendala dengan inner child ini. Ya. Kemudian menghambat perkembangan diri sewaktu dewasa. Ya, misalnya pada saat kita kecil, barangkali ya ada orang tua yang pada saat itu karena watak orang tua yang keras, dan pada saat itu pola-pola pengasuhan ya belum lagi dibahas secara mendalam seperti sekarang.
Kemudian anak kecil, pada saat kita kecil kita sering dibilangin bodoh kah, bandel kah, ya pelupa kah, pemalas kah. Nah itu bisa akhirnya menjadi sebuah inner child dan menghambat perkembangan pada saat kita sudah dewasa ini. Dan kemudian sering muncul dia dan mengambil alih kendali dalam diri orang dewasa. Ini inner child. Nanti kayak apa sih dan di mana letaknya inner child? Ya, dan seperti apa sih sebetulnya konsepnya, nanti kita akan lihat lebih mendalam. Ya. Baik, sebelumnya kita akan bicara tentang otak manusia. Ya, ini kita akan lihat otak manusia Allah ciptakan, diletakkan di kepala, kemudian diciptakan ada dua, otak besar dan otak kecil, kemudian terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri, seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat ini dari sampingnya otak besar dan otak kecil. Kemudian kalau lihat dari atas ya, nah ini ada belahan kanan dan belahan kiri. Di dalam otak ini, di dalam otak ya, kita akan melihat apa sih yang terjadi di dalam otak ini atau program-program apa yang terjadi. Ya. Ilmu tentang otak atau neuroscience sangat berkembang belakangan ini karena ditemukan alat seperti ini namanya functional magnetic resonance imaging. Ya. Jadi kalau kita mau tahu kerja otak manusia itu tidak perlu orangnya meninggal dulu. Kalau zaman dulu orang meninggal dulu, kemudian atas ya persetujuan keluarga otaknya diberikan ke fakultas kedokteran di negara setempat baru diteliti. Sekarang nggak perlu meninggal ya. Kita masih hidup pun sudah bisa diteliti apa saja kerja-kerja yang ada di dalam otak. Semakin ilmuwan ini menemukan ya rahasia-rahasia program di otak, semakin mereka ya terkagum-kagum kepada Sang Maha Pencipta. Ya, baik. Kemudian ini tadi kembali kita lihat otak ya. Dan otak ini nanti akan ada istilah pikiran atau katakan juga ada istilahnya jiwa sadar. Sering disebut conscious mind. Ya. Kenapa saya pakai kata jiwa di sini? Karena ilmuwan juga meneliti ya bahwa jiwa manusia itu ada di otaknya, jiwa. Kalau jiwa dianggap sebuah program, ya, nah itu tadi. Jadi jiwa manusia ada di otak kita masing-masing, dan itu terbagi dua, jadi sadar disebut conscious mind, dan satu lagi jiwa bawah sadar yang disebut subconscious mind. Ya. Nah, inner child itu masuk ke jiwa bawah sadar, dan para ahli mengatakan inner child ya dia tidak bisa hilang. Kenapa? Karena sudah terbentuk sebuah memori, ya memori. Nah, kita lihat ya. Kemudian apa yang jadi masalah sih kalau inner child masuk di subconscious mind? Kalau kita menganalogikan pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar ini, bagaikan kita lihat gunung-gunung ya, gunung es di lautan, yang nampak di permukaan air itu dikatakan conscious mind, diumpamakan conscious mind. Ya, terdiri dari reasoning, critical thinking, logical thinking. Ya. Kalau kita selalu beralasan, nah itu pasti pikiran sadar kita ya. Atau pikiran-pikiran yang kritis, pikiran-pikiran yang logis, itu adalah masuk kategori pikiran sadar. Dan powernya ternyata pikiran sadar ini untuk membentuk sebuah perilaku sekitar 10%. Ya. Bawah sadar, kenapa orang banyak bicara tentang bawah sadar? Karena dia ibarat gunung es itu yang di bawah lautan, ya, di bawah permukaan airnya dia. Dia lebih besar dan lebih banyak dibanding yang terlihat. Jadi diumpamakan seperti ini. Dan dikatakan juga powernya sangat tinggi, 90%. Ada yang mengatakan 88%, ada yang mengatakan 90%, ada juga ilmuwan yang mengatakan 95%. Subconscious mind, powernya, kekuatan subconscious untuk membentuk perilaku. Apa saja subconscious ini? Ya, pertama memori. Jadi semua memori dari kecil sampai sekarang itu masuk di subconscious mind. Bahkan ya penelitian terakhir mengatakan bahwa subconscious mind manusia, jiwa bawah sadar manusia sudah mulai aktif sejak bertemunya telur dan sperma. Telur ibu dan sperma ayah. Kemudian dia menjadi zigot. Nah, pada saat dia menjadi zigot, kemudian ya dia tertanam di rahim. Nah, inilah subconscious mind sudah aktif. Makanya kadang-kadang saya selama ini sebagai hipnoterapis dan menterapi anak-anak pecandu narkoba itu bisa kita dapat bahwa ya memori saat
anak ini dalam rahim ibunya sudah terekam. Dan itu kadang-kadang ibu hamil kalau itu tadi dia sering bertengkar dengan suaminya kah, atau sering sedih ya, atau sering merasa ya nggak berguna, itu bisa mempengaruhi bawah sadar anak-anak. Kemudian apalagi self image ya. Kita punya citra diri, dan citra ini sering dibentuk oleh orang tua dan lingkungan ya. Kamu bodoh kamu, itu berarti dia punya self image bodoh, aku bodoh. Pada saat nanti dia sudah besar, kemudian dia juga sudah belajar, sering ikut training ini ya, bahwa kamu nggak bodoh ya. Orang bilang kamu nggak bodoh, tetap nggak percaya. Karena self image ini tertanam di subconscious mind dan dia powernya 90%. Ya. Kemudian watak. Jadi setiap orang itu Allah sudah ciptakan watak. Ya, dan dia ada di otak manusia, dia sudah masuk juga di subconscious. Watak ini nanti terbagi dua, ada kekuatan, ada kelemahan ya. Kemudian apalagi bakat. Manusia juga punya bakat, bahkan dikatakan ada sekitar 8 jenis bakatnya manusia itu yang sering terkenal dengan istilah multiple intelligence. Manusia itu punya bakat, dan ini dia nih, kadang-kadang karena dia ya di bawah sadar seringnya ya belum terakses dengan baik ya. Kemudian apalagi emosi, habits ya. Emosi kita juga masuk di subconscious. Kemudian trauma juga masuk di dalam subconscious mind ya. Kemudian apalagi intuisi juga biasanya ya dorongan dari subconscious mind kita ya. Dan imajinasi juga masuk di subconscious mind, dan terakhir inner child. Ya, inner child masuk di subconscious. Dia nggak bisa hilang ya, tapi bisa kita berdamai dengan inner child ini. Kenapa dia nggak bisa hilang? Karena pola pengasuhan orang tua kita dulu ya, dia tersimpan dalam bentuk memori. Kayak apa sih memori itu di otak ya? Nah, sebelumnya saya mau kasih analogi lagi, ini mohon maaf ini terpaksa harus pakai gambarnya orang sumo karena ini yang paling cocok ya. Jadi kalau subconscious mind itu adalah yang pesumo yang besar gitu ya. Conscious mind itu yang pesumonya anak kecil gitu ya. Jadi ini kan 10% ini 90%. Pada saat subconscious mind tidak sejalan ya dengan conscious mind, tidak sejalan dengan subconscious mind, maka capek banget conscious mind. Pikiran sadar kita capek banget, belajar capek, tapi subconsciousnya masih tidak sejalan. Ya, itu capek banget. Ya. Bahkan kalah biasanya conscious mind. Dikalahkan oleh subconscious karena dia powernya cuma sedikit. Ya, kita tahu bahwa ya misalnya kita tahu bahwa kita harus maafkan orang tua kita. Tapi kita baru tahu sekarang ini. Nah, itu kadang-kadang kalah dengan subconscious mind kita, kekesalan kita, terlukanya kita itu masih mengalahkan ya conscious mind gitu. Sebetulnya yang diharapkan adalah conscious mind yang berdamai dengan subconscious mind. Ya, pikiran sadar, jiwa sadar berdamai dengan bawah sadar. Nah, ini enak nih kalau kayak gini nih. Akhirnya power kita itu bisa sekitar ya 90% atau 100% bahkan ya, sehingga membuat seseorang itu ya jauh lebih baik kemajuannya, jauh lebih baik ya perkembangan apapun ya. Ini harusnya begini maunya kita gitu ya. Nah, jadi conscious mind yang berdamai dan sejalan dengan subconscious mind membawa kesuksesan yang membahagiakan. Ya ini. Ya, jadi nggak takut conscious mind, nggak takut sama subconscious ya. Gitu. Tetapi sekarang saat ini masih banyak kondisi conscious mind-nya belum bersahabat dengan subconscious mind. Jadi pikiran sadar kita tuh ketakutan sendiri dengan bawah sadar kita gitu. Padahal kadang-kadang bawah sadar kan nggak mau apa-apa ya, dia udah ada di bawah sadar ya seperti itu. Ya, nah ini perumpamaan dari conscious mind, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind ya. Ini dianalogikannya seperti ini. Ya, dan sekali lagi inner child ada di subconscious mind. Sebetulnya apa yang terjadi sebetulnya? Jadi kemudian kita kalau belajar lebih dalamnya tentang otak manusia, di dalam otak Allah ciptakan sel otak atau sering disebut neuron. Nah ini. Dan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Tercanggih di zamannya, dikatakan begitu. Ya. Kemudian kata para ahli di otak manusia itu ada sekitar 100 miliar neuron. 100 miliar komputer. 100 miliar. Itu persis banget kerjanya kayak komputer ya, ada sistem ya, ada menyimpan data atau menyimpan memori itu tadi. Dan cara kerjanya itu kita bayangkan 100 miliar komputer yang kemudian tersambung-sambung kabelnya.
Ya, jadi ini satu neuron ini, satu komputer, ini ada kabel besar. Kemudian ini ada potensi untuk menyambungkan kabel-kabel dengan ya neuron yang lain, dan ini yang ada disebutnya dendrit ini juga berpotensi untuk disambungkan dengan neuron yang lain. Yang luar biasanya ya Allah, Masya Allah, satu neuron itu berpotensi bisa sampai 20.000 kabel-kabelnya untuk tersambung dengan kabel-kabel ya neuron yang lain. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau misalnya dia tersambung, ini cara menyambungkannya itulah ya ada sambungan karena orang tua ya memberikan pola pengasuhan, atau sambungan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, atau sambungan yang diberikan oleh lingkungan, bahkan kita bisa menyambungnya sendiri. Inilah dia akan terjadi sambungan-sambungan. Ya. Nah itu tadi. Ini ya ceritanya nih satu neuron nih kabelnya nyambung dengan kabel yang lain. Namanya koneksi neuron di sinaps. Yang paling sangat bersyukur sekali yaitu ya ini para ahli melihat ya kok ini otak kita tersambung ya. Kalau udah tersambung sudah ada di memori ya. Aduh gimana betulinnya kalau udah tersambung kan gitu ya. Tapi ternyata sambungannya itu ya dia nih kabel satu dengan kabel yang lain dia tidak tersambung secara fisik. Jadi ada celah. Nanti yang menyambungkan itu adalah zat kimia yang keluar dari salah satu kabel ini, dari sini ke sini kan, atau dari sini ke sini. Zat kimia ini sering disebut neurotransmitter. Ya. Nah, kita lihat kira-kira seperti ini. Ya. Nah, itu dia sambung-sambungannya. Sambung-sambungannya. Nah, neurotransmitter ini rupanya ya ada kadarnya atau ada jumlahnya. Ya. Sesuatu yang memori atau sesuatu peristiwa yang membuat kita sangat senang, sangat bahagia, ya, dan kebalikannya juga sangat marah, sangat kesal, sangat sedih, sangat takut, maka neurotransmitter yang keluar sangat banyak dibanding ya sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Itulah makanya ya inner child itu muncul karena memori sambungan pada saat pola pengasuhan. Pada saat anak-anak atau kita ini kecil, ya terjadi satu sambungan yang sangat banyak karena melibatkan emosi, ya. Dan itu tadi, ya. Kalau nanti kita lihat di otak, dia akan terjadi sambungan-sambungan yang luar biasa. Jadi di otak kita nih banyak listriknya nih, makanya otak kita juga bisa ya pakai alat EEG bisa dilihat gelombang-gelombang listriknya. Karena terjadi sambungan-sambungan, ya. Ada sambungan yang berulang kali, ada sambungan yang hanya tipis saja, ada sambungan yang ya bisa kita tebalkan karena kita ulang kayak gitu, ya. Jadi sambungan ini kurang lebih kayak gini. Ada yang tipis saja karena baru satu kali ya mengetahui tentang hal sesuatu itu ya, misalnya kita ya rumah misalnya di Jakarta gitu baru pertama kali ke Medan, maka sambungan otak kita ke Medan itu nyambung ya, dan tapi masih tipis karena baru satu kali. Kalau sudah diundang lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya, paling tidak sampai di bandaranya Medan itu otak kita sambungannya udah lebih tebal lagi. Ya, nah ini tentu kalau sambungannya lebih banyak berarti yang memorinya ya lebih kita ingat lagi dan bahkan bisa membayangkan apa yang terjadi di Bandara Medan misalnya begitu. Nah, pada saat kita kecil juga begitu, terjadi sambungan yang berulang-ulang. Ya. Yang bahaya adalah kalau bila sambungan yang berulang-ulang adalah ya pengalaman yang buruk atau negatif karena melibatkan emosi-emosi negatif, maka ya inner child. Kita berharap sebetulnya sambungan yang tebal ini adalah sambungan yang baik-baik gitu. Kegiatan yang baik-baik, informasi yang baik-baik. Itulah makanya anak sekarang kita mencoba mengajarkan dia hal yang baik, ya bahkan dari kecil pun kita sudah masukkan dalam sekolah yang menomorsatukan untuk menghafal Quran kan gitu ya. Maka pada saat Quran ini dibaca berulang, maka ya sambungan otak kita juga bisa setebal ini. Itulah makanya kita bisa ya hafal, bisa ingat, ya. Tapi tetap harus disambung lagi terus supaya dia tidak
terlupa gitu ya. Makanya ada murojaah. Ya. Nah ini kira-kira terjadi di otak kita dan sangat banyak sekali. Ya. Nah, kenapa jadi sesuatu yang sangat intens sambungannya? Karena di otak manusia di bagian ada otak emosi. Dia terdiri dari struktur-struktur ya, dan biasanya ini teman-teman psikolog, pelajaran psikologi itu mendalami untuk belajar tentang emosi. Dan sistem ini sering disebut the limbic system, sistem limbik. Ya. Dan bukan hanya manusia saja yang punya limbic system, hewan golongan mamalia juga punya limbic system. Ya. Makanya sering disebut otak mamalia. Ini ya, sering disebut otak mamalia. Ya. Jadi kita punya otak yang mengatur emosi. Kalau ditanya, di mana sih ini di sini dia, otak emosi. Kalau misalnya kita mendapatkan sebuah pengalaman baik lewat penglihatan, pendengaran, ya, kemudian mungkin dicubit kah, dipukul kah, maka semua yang diterima oleh indera-indera kita ini akan masuk ke dalam otak lewat batang otak atau otak reptil ini. Dan dia biasanya kalau memorinya ya terikat dengan emosi yang sangat intens ya atau sangat menyakitkan, menyedihkan, bahkan juga sangat mengembirakan, maka memori itu akan nanti tersimpan di sekitar otak emosi ini. Mulai dari sini sudah bisa tersimpan memori ya. Nah, ini secara simpelnya atau secara populernya ya. Tapi kalau kita belajar tentang otak, aduh itu luar biasa, sangat kompleks ya, sangat kompleks. Tapi sebagai gambaran kita biar tahu, oh kayak gini toh rupanya. Makanya mengapa ada inner child? Makanya mengapa ada memori yang dikarenakan oleh pengasuhan yang keliru, yang membuat luka. Ya. Terus gimana? Ya, kita belajar dulu sedikit ya tentang emosi yang di tengah ini. Emosi yang ada di limbic system itu sebuah sistem yang nanti bisa membuat ya emosi ini. Dan kalau emosi digabungkan dengan ilmu nafs, ya nanti ada nafsu lawwamah, amarah, dan mutmainnah. Jadi emosi tidak melulu yang negatif, emosi juga bisa positif. Nafsu juga begitu. Ada yang negatif, ada yang positif. Yang positif itu mutmainnah. Kenapa kayak tangga? Emosi kok kayak tangga? Ini waktu diteliti emosi itu dan waktu dipetakan itu ternyata dia kayak tangga. Berdasarkan apa? Berdasarkan ya frekuensi yang ada di otak kita. Karena tadi ya otak ini ada listriknya kan? Ada listriknya, dia nyala listriknya. Makanya pada saat kita apati pas diukur pakai EEG, oh dia frekuensinya 50 Hz. Sedih lebih tinggi 75, takut lebih tinggi 100 ya. Dan ini tiga ini masuk di nafsu lawwamah. Kemudian ada lagi desire ya atau ini diartikannya apa ini bagusnya ya? Buru-buru, terburu-buru ya. Ini masuk di sini desire ya. Kemudian anger, marah ya. Di sini marah, kesel, jengkel dan sebagainya. Ada lagi level di atasnya marah yaitu pride, sombong. Ini juga jenis emosi sombong ini. Ini masuk di amarah. Ya. Tapi kemudian pada saat kita masuk di mutmainnah, kita mulai dari emosi yang disebut courageous atau semangat, berani, semangat. Nah ini sudah frekuensinya sudah bagus ini. Ini sudah mulai masuk frekuensi positif. Di atasnya ada acceptance, menerima. Kalau kita bersyukur itu kita bisa dari sini nih, bisa ada di sini posisinya. Ya. Di atasnya lagi damai, lebih tinggi lagi peace, damai. Dan di atasnya lagi ada emosi yang disebut pencerahan, ya, enlightenment. Ini lebih tinggi, ini tinggi banget. Ya, nah ini emosi ini ada di otak kita masing-masing. Dan emosi ini nggak bisa hilang. Dia mewarnai dinamika kehidupan kita. Dan emosi ini yang bisa adalah naik turun. Pada saat kita misalnya ya dimarahin orang tua, sebetulnya kan wajar aja kan, inner child itu wajar aja. Cuman pada saat kita dimarahin, itu pada saat kondisi kita itu tuh terluka banget, tersakiti. Apalagi kalau memang marahnya betul-betul marah ya, sudahlah dipukul, disabet barangkali, pakai kayu kah atau apa. Itu ya otak kita tersambung dengan ya neurotransmitter yang ada nuansa marahnya, makanya dia sangat lengket itu. Sangat lengket. Sehingga memorinya sangat lengket.
Sayangnya bentuknya adalah sesuatu yang membuat luka hati ini, membuat luka emosi ini. Makanya ya itu sangat-sangat teringat di memori. Dan ternyata dia mengganggu apa yang kita lakukan nanti pada saat kita dewasa. Ingat aja terus. Ya. Contoh paling gampang gini, seorang ibu, ya, dia gemes banget kalau dengar anaknya itu suaranya tinggi atau dia anaknya bertengkar. Misalnya seorang ibu punya anak laki 2, dan anak laki kan memang laki-laki itu otak laki-laki kan bersaing. Maka anak laki kan main aja bersaing dia. Ini punya aku, baru kayak gitu aja. Ibunya udah langsung diam gitu. Kenapa? Karena pada saat dia kecil dia pernah kayak begitu dan dia mungkin dibentak oleh ibunya juga atau oleh ayahnya. Ya, sehingga ya inner child-nya atau memori yang ada di otak itu ya sangat-sangat berbekas. Sehingga pada saat anaknya bising, itu inner child naik di otaknya, ya, sehingga membuat si ibu ini tidak bisa menghandle marahnya, dia marah juga. Ya, marah juga dan dia pukul juga persis kayak waktu orang tuanya memukulnya. Ya, ini yang berbahaya kan seperti itu. Walaupun udah ikut seminar bahwa kondisi sekarang ya pada anak-anak milenial ya parenting milenial bukan parenting kolonial, udah belajar. Tapi kalau inner child-nya ya belum lagi ditata ulang atau belum kita berdamai dengan inner child, maka ya ilmu-ilmu yang dia pelajari itu baru masuk di conscious mind saja. Dan tadi kekuatannya cuma 10%. Akhirnya ilmunya cuma ilmu aja, dia nggak bisa terapkan karena inner child-nya sangat mengganggu. Dan kalau misalnya nih kita berdamai dengan inner child, apakah ya sistem sarafnya itu langsung putus jadi tidak tersambung lagi memorinya misalnya gitu ya, misalnya kita kembali ke sini ya, di sini nih ya, memori maaf di sini aja ya, memori di sini ya, dia tetap tersambung tetapi neurotransmitternya tadi yang tadi itu kimianya dia mulai berkurang, dia mulai menipis ya. Itu keuntungan kenapa otak manusia Allah ya ciptakan kalau ada memori atau ada sebuah pengalaman tidak tersambung secara fisik seperti ini. Untung ya Allah. Makanya bisa kita betulin tuh. Atau kita bisa istilahnya tadi memulihkan atau bisa juga istilah yang ini menyembuhkan. Untung karena dia ada celah itu. Inilah yang kita biasanya pakai untuk memulihkan inner child kita. Gimana caranya? Bisakah sendiri? Insya Allah bisa. Ya. Tapi kalau terlalu berat, inner child-nya mungkin orang tuanya benar-benar orang tua yang toxic parent, ya sudahlah dia marah, memukul, menyabet misalnya gitu ya, sampai berdarah-darah ini anak, maka inner child ini anak ini atau inner child orang tua ini ya orang dewasa ini karena luka pada saat anak bukan hanya luka mentalnya tapi luka juga fisiknya, nah ini harus dibantu dengan tenaga profesional. Tapi kalau untuk ya sesuatu yang masih bisa kita lakukan, kita self healing healing sendiri, maka itu bisa. Ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu, ya. Ini dia. Jadi inner child ini mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku dan perkembangan diri kita. Kenapa? Karena dia ada di otak sini kan, termemori gitu. Nah, dia jalan nanti, ya, dia jalan. Ilmu karena belajar bahwa sekarang kita itu tadi ya. Parentingnya harus parenting milenial. Itu ilmunya cuma ada di depan sini. Tetapi memori yang ada di tengah sini, yang di sekitar emosi tadi, ya inner child tadi, itu dia bisa memberi pesan ke sistem saraf ini. Sehingga membentuk sebuah perilaku. Membentuk sebuah perilaku. Bahkan inner child seseorang itu, karena dia masuk di subconscious mind, dia bisa tidak tersimpan hanya di otak, tetapi di sel-sel tubuh manusia. Bisa masuk ke situ. Ya. Dari mana? Karena dari yang disebut kolbu kita atau jantung kita ini, ya pada saat ada memori inner child yang buruk dan terus-terusan dia terjadi, setelah dari otak dia bisa turun masuk ke dalam jantung ini atau dalam kolbu ini. Dari kolbu ini dia mengirim ke semua sel-sel tubuh. Makanya badannya ini bisa-bisa dia ya juga luka. Ya. Bukan hanya dari emosinya saja, tapi sudah turun ke badan, ke jantung, ke seluruh badan. Ini yang berbahaya.
Akhirnya walaupun sudah belajar juga cuman ilmunya 10% tadi kekuatannya, dia tidak bisa mengalahkan yang sudah tertanam tadi. Ya, itu kalau terlalu berat. Ya. Tadi sistem saraf kayak kabel listrik ya, ini kabel listrik. Ya. Dan kecepatannya tuh sistem saraf tuh ya cepet banget. Yang sensoriknya bisa 240 km per jam gitu. Jadi kalau misalnya seseorang dihardik misalnya, dimarah-marahin, dimaki-maki terus dia dengar telinganya ini kecepatan ini langsung masuk ke sini ya. Masuk memorinya di sini, kemudian masuk juga di jantung, masuk juga di sel-sel. Oh, cepet banget ya. Kenapa? Karena nanti kalau dari indera ke atas itu 240, nah nanti dari otak ke bawah itu 320 km per jam. Tapi sekali lagi, kita semua punya inner child. Saya juga punya inner child. Makanya pada saat belajar tentang bagaimana berdamai dengan inner child, tahun-tahun 98 waktu itu, makanya ya dengan mudah sekarang ya kita bisa berdamai dengan inner child. Pasien-pasien kami juga yang tahun 98 sampai sekarang, ya itu yang sudah bisa berdamai dengan inner child, maka dia tidak akan pakai narkoba lagi. Kalau yang belum bisa berdamai dengan inner child, itu habis direhabilitasi, pulang ke rumahnya dia pakai lagi. Ini yang membuat inner child ini kenapa perlu kita tahu, kita kenali dan kita berdamai. Itu tadi sistem saraf akan jalan di badan kita ya. Nah, sekarang bagaimana cara memulihkan inner child ini? Pertama, menyadari tentang inner child. Makanya harus tahu tentang inner child. Kadang inner child ini juga sering banyak istilahnya ya. Ada istilah inner child-nya itu wonder child, divine child. Itu cuman yang paling ngetop ini istilahnya inner child tadi. Ya. Jadi ya sosok anak kecil dalam diri ini masih terluka. Kita harus sadar bahwa oh sosok anak kecil di dalam diri atau di dalam otak tadi, ya memorinya tadi dia masih terluka. Kita harus sadar dulu, oh iya saya masih terluka. Terus diapain? Nah sekarang kita lihat ya. Mari kita mengunjungi masa lalu yang menyakitkan. Ya, tetapi memang nggak mudah. Kita ingin mengunjungi masa lalu kita. Berarti kita mau mengakses memori yang di otak kita itu yang di dekat limbic system tadi. Kita mau mengakses. Ya, memang nggak mudah itu. Nggak mudah itu. Kadang-kadang orang takut. Enggak, gue nggak mau ingat. Nah, itu bahaya. Kalau ada kalimat-kalimat gue nggak mau ingat, itu berarti kita mengubur. Ya, mengubur masa lalu tanpa berusaha memulihkannya, membuat inner child terus mendominasi. Ya. Kalau ada orang pokoknya gue nggak mau ingat masa kecil gue nggak mau ingat, itu malahnya dia mengubur namanya. Tetapi apa yang terjadi, inner child itu makin galak gitu. Kenapa? Karena kita belum berdamai. Ya. Makanya kita harus sadar untuk berdamai dengan si sosok anak kecil yang ada di memori otak kita. Ya. Caranya bagaimana? Jalin komunikasi dengan inner child. Ya. Jadi sisihkan waktu setiap hari untuk berdialog dengan inner child Anda atau inner child kita nih ya. Saya sering ya bicara sama inner child itu pada saat mau tidur, itu paling sering itu. Mau tidur, habis doa, kemudian kita bicara sama inner child. Ya. Kemudian ya bayangkan diri Anda ketika kecil dulu. Dan ia sedang berhadapan dengan Anda. Jadi kalau biasanya kalau malam saya mau tidur habis doa gitu ya. Saya bayangkan ada diri saya kecil dulu karena saya ingat dulu waktu masih kecil, waktu umur 5 tahun kah atau waktu SD, waktu SMP ya. Pokoknya sebelum menstruasi ya, sebelum akil balik. Saya ingat sekali bentuk wajah saya ya. Tapi bisa juga dibantu dengan melihat foto. Ya kayak apa ya? Oh, foto saya waktu itu kayak gini jadi kebayangin. Kemudian katakan padanya bahwa Anda siap untuk mendengarkannya dan terus berada bersamanya. Ya, kita akan bicara sama diri kita yang kecil, ya, untuk bilang bahwa kita mau dengerin dia ngomong. Kita mau dengerin apa keluh kesah dia gitu. Ya, ini 3 prinsipnya dulu. Jadi sisihkan waktu, ya bayangkan bahwa kita kecil itu berada di depan kita, ya kita bayangin aja gitu, atau lihat foto ya boleh, ya dan kita katakan bahwa siap untuk mendengarkan dan terus bersama dia, ya. Nah tentu ya kalau di dalam Islam kita diminta sebelumnya adalah apa, ya itu tadi baca ta'awuz. Ya, setelah itu baca basmalah. Kita bermohon izin pada Allah, ya Allah, ya saya mau bicara dengan diriku sewaktu kecil dulu.
Kenapa harus ta'awuz? Ya itu tadi. Ya. Pada saat kita sedang berbicara, kadang-kadang ya kita akan sangat reaktif. Ya, akan sangat reaktif. Ini khawatir kalau ya setan membujuk ya. Saya biasanya membaca ta'awuz karena setan membujuknya 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri, jadi 4 kali. Kemudian baca basmalah, kemudian kita minta izin pada Allah. Ya Allah, saya mau bicara sama diri. Nah, baru tadi hadirkan. Ya. Kemudian biasanya ya kita ucapkan kalimat-kalimat yang menenangkan ya. Aku mencintaimu dan kamu sungguh berharga untukku. Jadi saya bilang sama si Aisyah kecil ini, ya, aku mencintaimu dan kamu sungguh berharga untukku. Nah, ini contoh-contoh aja ya, terserah teman-teman Bapak Ibu mau ngomongnya apa sama dirinya ya. Bisa juga ya kamu nggak perlu merasa bersalah atau malu, semua yang terjadi bukanlah salahmu. Bisa juga kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ingat waktu kita kecil apa yang teringat masalahnya gitu. Saya pernah juga waktu masih SD gitu ya disuruh ngaji, terus salah bacanya gitu, salah bacanya yang dibuka ya suratnya beda gitu. Tadinya kalau kita nggak berdamai dengan inner child saya, itu nggak berdamai dengan inner child saya, maka menyusahkan untuk saya nanti mau ngaji lagi. Makanya waktu itu saya hadirkan, saya ingat lagi memorinya bahwa waktu itu baca Quran keliru gitu kan, jadi malu ya. Jadi saya bilang, kamu nggak perlu merasa malu, semua itu terjadi bukanlah salahmu. Gitu. Karena saya ingat juga waktu itu, ya yang bukakan Quran itu adalah guru saya juga gitu. Nah, jadi kita bujuk dia gitu ya. Atau kita ucapkan juga ya, aku minta maaf karena selama ini sudah menyangkal dan mengabaikan perasaanmu gitu. Jadi kita minta maaf. Intinya apa sih? Intinya sebetulnya adalah memaafkan diri gitu. Memaafkan diri ya, tetapi lebih detail lagi. Ya, Pak, ini Kenapa harus dibayangkan? Karena memang ada otak kita kan tadi tuh otak kiri dan otak kanan, ya. Otak kiri adalah otak bahasa atau otak analisa. Otak kanan biasanya otak visualisasi, otak imajinasi atau otak yang kita membayangkan seolah-olah. Ya, makanya kita harus juga membayangkan agar ya kita bisa bicara dengan kedua belah otak kita ini. Karena kita nggak tahu di mana memori si inner child ini, dia ada di sebelah kiri kah atau di kanan. Makanya kita pakai teknik ya melafazkannya, kemudian juga membayangkannya kayak gitu. Ya. Atau ada juga orang bilang, ya Allah, ya saya maafkan diriku ya Allah. Gitu. Itu juga bisa. Tapi akan jauh lebih masuk lagi atau lebih efektif kita hadirkan si kecil kita ini loh, masa kecil kita. Saya maafkan diriku ya Allah. Ya, kemudian ya itu tadi kita bicara sama si kecil kita ini. Ini lebih dalamnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti pada saat kita sudah ya bicara tadi ya, itu akan dari mulut kita dia akan masuk lagi ke dalam memori tadi. Jadi sambungan neuron yang tadinya sangat kuat ya, yang kayak gini ya, dia ada celah dan sangat kuat, lama-lama neurotransmitter itu ya dia terilis atau dia sedikit-sedikit ya menipis. Tapi tetap peristiwanya kita nggak bisa lupa. Saya masih ingat waktu itu, tapi sudah tidak malu lagi, sudah tidak takut lagi, ya sehingga ya pada saat sudah nggak takut, nggak malu, sudah berdamai, maka ya kita hanya mengingat saja itu, mengingat tanpa ada emosi. Dicubit ibu pun saya pernah, gitu ya, karena zaman dulu semua anak dicubit, ya. Apalagi keluarga kami keluarga orang bukan orang Jawa ya, nah, bapak saya orang Bugis Makassar, ibu saya orang Palembang Banjarmasin kan, ya itu suaranya sudahlah keras ya, cubit tuh mungkin dari dulu orang udah biasa ya. Tapi terkadang itu membuat luka. Makanya ya tadi kita pakai cara kayak gitu. Kita memaafkan si Aisyah kecil ini ya untuk saya ya. Jadi tetap ingat tapi sudah nggak marah lagi, sudah nggak luka lagi. Kemudian rangkul rasa marah dan sedih. Artinya apa? Ya nanti pada saat kita habis bicara itu sama si diri kita yang kecil, itu ada rasa sedih loh. Tiba-tiba nangis atau marah, kadang-kadang gemes sampai tangannya gemeter-gemeter gitu. Ya, bisa kayak gitu, bisa seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita mengakses memori lama, kemudian juga kita bertemu lagi dengan sambungan saraf tadi dengan neurotransmitter, makanya dia jalan lagi ke badan kita.
sedih, kadang-kadang nangis gitu ya, nangis. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah merasa kenapa aku nangis, nggak apa-apa, biarkan ya. Karena teknik nangis ini adalah teknik yang untuk juga membasuh ya luka-luka tadi gitu. Jadi biarkan air mata mengalir ya. Nah, tetapi ya pada saat air mata mengalir kita tetap harus istighfar berulang-ulang. Astagfirullahaladzim. Ya, sambil juga tentu membayangkan si kecil kita ini dia memeluk kita, kita juga peluk dia. Ya. Dan biarin air mata mengalir gitu. Jadi yang dibayangkan kita kecil ya, bukan orang tua kita, bukan kita kecil karena yang ketakutan itu memori kecil kita gitu. Ya. Nah, istighfar ini sendiri ya. Ini sangat banyak keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi pada saat kita berdamai, melakukan teknik self-healing, berdamai dengan inner child, ini nggak boleh lepas dengan istighfar. Setelah tadi kita ya sudah ta'awuz, basmalah, mohon izin pada Allah untuk kita berdialog sama diri kita yang kecil, hadirkan diri kita yang kecil, kita bicara sama dia, itu tiba-tiba air mata mengalir, nah itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus saja terus. Ya. Sampai apa? Sampai kita rasa kita kecil ini ya, seorang Aisyah kecil dia memeluk Aisyah besar dan Aisyah besar juga memeluk. Nah, ini contoh misalnya. Ya. Saya sering lakukan kayak gitu dan uniknya besoknya lagi misalnya kemana gitu saya bisa ketemu dengan produk-produk misalnya bedak kah atau lotion kah yang waktu saya kecil itu bisa ketemu gitu. Padahal secara saat ini itu sudah jarang barang-barang itu ada, tapi kok pas lagi jalan kok ada bedak waktu saya kecil misalnya gitu. Itu sering loh muncul karena dia narik ya. Makanya ya. Dan kemudian apalagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Jadi pada saat kita juga ingin berdamai dengan inner child kita, sudah diajarkan dengan cara sabar dan salat. Sabar artinya menahan. Ya, menahan. Bukan menekan. Selama ini kita menganggap sabar kita tekan ya, kita nggak mau ingat-ingat masa lalu, nggak mau, itu namanya menekan, itu tadi mengubur itu dia, ditekan. Padahal sabar itu menahan untuk kita bisa ya menaikkan level emosi tadi menjadi yang dari lawamaka atau amarah menjadi ke mutmainnah. Dan sholat juga ya, setelah diteliti sholat dengan kajian dari hipnoterapi, rupanya sholat itu adalah teknik hipnoterapi, self-hipnoterapi yang luar biasa. Asal catatannya sholatnya dengan tumakninah dan ya berupaya berikhtiar untuk lebih khusyuk, lebih sering khusyuknya. Walaupun mungkin dalam ya sholat zuhur tadi 4 rakaat tidak dari takbiratul ihram sampai salam tidak 4-4-nya sempurna khusyuknya, tapi paling enggak ada beberapa ya pada saat momen-momen kita khusyuk. Nah itu tadi. Ya. Mengingat Allah, menyebut nama Allah, itu juga bisa ya memaafkan diri kita, memaafkan inner child kita. Karena apa yang kita lafazkan itu astagfirullahaladzim, ya Allah, dia akan jalan ke sistem saraf. Dia jalan ke otak, dia jalan ke emosi, dia jalan juga ke qalb. Bersihkan qalbu ini. Ya. Sholat ini, ucapan-ucapan doa dalam sholat akan memberikan pesan pada seluruh tubuh. Ya, ini dia. Mulai dari Allahu Akbar, ini jalan ke otak, jalan ke sini, ini ke tubuh. Gitu. Ini sholat ini bukan hanya masalah inner child, sholat juga masalah mungkin memori-memori baru aja bulan lalu misalnya, atau baru minggu lalu, ya memori-memori misalnya itu tadi kita beberapa bulan yang lalu mungkin ada yang di PHK, itu kan jadi juga menyedihkan. Nah, sholat dia bukan hanya inner child yang dia dibetulkan lewat sholat ini, tetapi ya conscious mind juga dibetulkan. Dan juga pengalaman-pengalaman pada saat kita dewasa juga. Ini kerennya sholat.
Doa juga begitu, doa karena apa yang kita doakan, kita lafazkan dia akan jalan. Ya, kita akan jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah, dia akan jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah, dia akan. Wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar, wa qina azabannar. Dan tentunya kalau kita sudah berdamai dengan inner child kita atau berdamai dengan peristiwa-peristiwa yang kemarin kah, yang lalu kah, ya, kita tentu ya kita baca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan kalbu kami condong pada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah pada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya. Jadi kita minta untuk tidak condong lagi nih, ya, terutama yang kalb. Kenapa? Karena kalbu ini nanti yang akan mengirim pesan ke seluruh tubuh ini. Ya. Dan kita juga meminta karunia rahmat dari Allah. Ya. Baik, dan kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, itu keliru itu. Kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, lo jangan sabar-sabar banget, ya. Termasuk terhadap inner child, ya. Berarti orang itu belum membaca surat Az-Zumar ayat 10. Ya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi sabar pahalanya tanpa batas. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita berdamai dengan inner child ini ada salah satu dari manifest bersabar, dan bersabar itu pahalanya tanpa batas. Ya, maka apa yang nanti misalnya kita sudah berdamai dengan emosi kita dan memori kita dengan inner child kita, ya, maka dia akan jalan lagi ke sistem saraf dan membentuk perilaku-perilaku yang jauh lebih baik, jauh lebih sukses, dan jauh juga lebih bahagia karena sudah berdamai dengan apa yang ada memori-memori di otak kita, bahkan juga memori yang di kolbu, dan bahkan juga memori yang ada di sel-sel otot kita. Ya, jadi ini keutamaan pada saat kita ya berikhtiar untuk memulihkan atau menyembuhkan inner child pada diri kita yang sudah dewasa. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin segini aja dulu ya. Saya kembalikan ke Mas Yusuf Erlangga ya. Tanpa sadar udah hampir 2:30 ya, Masya Allah. Ya. Ya, saya kembalikan ke Mas Yusuf sebagai moderator. Suaranya masih di mute kayaknya, Mas. Oke, sip. Ya, terima kasih Dr. Aisyah ya. Subhanallah ya, ini ternyata ini sangat luar biasa. Inner child ini tidak harus dihilangkan ya dok ya, tidak harus disembuhkan, tapi kita bagaimana cara bisa berdamai atau bahkan dipulihkan saja, gitu ya dok ya? Ya, berdamai, memaafkan. Karena dulu kan kita masih kecil, jadi nggak ngerti. Benar. Kan gitu. Ya, jadi nggak ngerti. Sekarang udah gede, baru ngerti. Oh iya ya, pantesan ibu, pantesan ibuku waktu itu nyubit. Aku kan kebangetan. Baru paham setelah besar. Oke. Ya. Baik, ya terima kasih Ayah Bunda yang masih standby di kajian Zoom siang hari ini bersama Dr. Aisyah Dahlan. Ya mungkin dokter mau ambil minum dulu dikit, ambil istirahat. Nah khusus untuk Ayah Bunda, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya sesi tanya jawab nanti biar efektif kita pakai kolom chat aja. Tapi sebelumnya tadi seperti udah sampaikan bahwa teman-teman Rumah Zakat mengajak Ayah Bunda sekalian untuk berpartisipasi. Ada sekolah yang akan kita pertahankan terus di Medan itu. Kalau yang di Medan mungkin tahu itu di daerah Medan Baru di belakang Masjid Al Muslimin. Mungkin ada tadi kan ada yang banyak nih ya dok ya, ada yang dari Makassar, Balikpapan, lalu ada yang dari Jakarta, Solo. Nah kalau gampangnya kalau pernah ke Medan, ini lokasi sekolahnya ini di belakang Ucok Durian. Nah biasanya kan tahu. Nah ini banget ya. Betul. Nah kalau udah ke Medan Ucok Durian, nah ini sekolahnya nggak jauh dari situ. Masih di Medan ya? Masih juga di Medan? Kalau saya di Bekasi Bunda. Ini kita dari mana-mana, Pak Soleh dari Bandung, betul ya, dari di Medan, ketemunya di sini benar. Oke, jadi biar tahu kebayang itu sekolah ini sudah 10 tahun ini masih numpang ya Ayah Bunda. Jadi bagaimana biar anak-anak ini dari siswanya ada sekitar 160, itu 120-nya itu adalah full beasiswa. Jadi beberapanya yang berbayar dengan subsidi atau sangat terjangkau. Jadi kita akan hadirkan pendidikan yang layak khususnya di Medan bersama Rumah Zakat. Ya, langsung aja di kolom Zoom ya, di kolom chatnya di situ teman-teman Rumah Zakat ada linknya, silakan diisi.
Ya, nanti di akhir acara kita akan umumkan berapakah total dana yang terkumpul, total wakaf. Uangnya tidak hari ini bisa dicicil, ditulis aja komitmen di sana. Nanti di akhir acara kita umumkan berapa sih kumpulan orang-orang baik yang berkumpul di sini, terkumpul berapa rupiah. Oke, baik. Kali ini kita akan ke tanya jawab. Langsung saja di kolom komentar. Ya, di kolom komentar bersama Dr. Aisyah. Nanti Dr. Aisyah atau saya akan memilihkan beberapa pertanyaan yang langsung masuk di kolom komentar. Jadi biar efektif tidak usah live, tapi di kolom komentarnya saja kita akan tampilkan. Nanti Mas Yusuf aja yang pilihkan mana pertanyaannya ya. Oke. Ya. Boleh langsung 3 pertanyaan sekali dibacakan, baru nanti saya jawab insya Allah. Silakan ya Bunda, ada beberapa pertanyaan ini. Kita coba lihat. Mana nih? Sebentar. Pertanyaannya bagus-bagus nih. Boleh dari Bunda Dr. Aisyah dulu, boleh dipilih. Ayo Bun, jawab Bun. Ya. Dari atas dulu. Dari boleh atas dulu, oke. Ini mana sih? Banyak ya Bun ya? Banyak nih. Banyak yang udah menanti-nanti soalnya nih, Dr. Aisyah. Masya Allah, bentar ya. Mana sih? Ya, pertanyaannya ada di mana, di bawah ya? Ada ya, ini ada beberapa. Apakah baby blues syndrome berhubungan erat dengan inner child? Lalu juga jika terlalu ketakutan untuk menyembuhkan inner child secara sendiri, apakah artinya perlu bantuan orang lain? Nah, seperti apa, Dok? Ya. Kalau baby blues ini biasanya karena faktor hormonal pada saat kita habis melahirkan ya. Kan rahim tadinya membesar tuh, kemudian habis melahirkan kan rahim mau kembali ke ukuran yang lebih kecil lagi. Oh, disinilah hormon-hormon ini banjir ya, termasuk kemudian karena ibu menyusui maka progesteron, estrogen itu jadinya banjir, jadinya ya ada perasaannya, kadang dia gembira, kadang tiba-tiba ya dia sedih, kadang-kadang tiba-tiba dia sangat aduh gimana ya saya ngurus anak saya. Nah, itu baby blues. Baby blues lebih kepada karena masalah hormonal. Dan tentunya juga faktor dari apakah pasangan hidup atau si suami ini mau menemaninya gitu. Karena banyak bapak-bapak gitu menganggap Allah cengeng, padahal itu memang kita kadang karena terjadi perubahan hormon yang tadinya 10 bulan ada janin di dalam rahim, kemudian ini sudah keluar dan kemudian perubahan hormonal dan sebagainya. Ya, paling nggak ditemenin ngobrol ya. Kalau orang baby blues itu temenin ngobrol aja kayak gitu ya. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya Mas Yusuf? Ya, ini tadi mana ya? Bentar. Ketakutan secara sendiri apakah perlu bantuan dengan orang lain? Ya. Kalau gini, biasanya latihannya pelan-pelan dulu gitu. Misalnya itu boleh tidak mau tidur ya. Kalau saya biasanya senangnya lebih pada saat mau tidur. Bisa juga misal habis sholat gitu ya, habis sholat asar gitu ya, udah selesai doa, ya kita duduk di sajadah, terus kita kita minta izin tadi ya sama Allah untuk menghadirkan sosok kecil kita gitu. Ya. Kalau susah membayangkan sosok kecil kita, sudah ambil foto aja. Ada foto kecil nggak? Foto kecil kita lihat ya.
Terus kita bicara sama foto itu aja, misalnya ya kita ingat ada peristiwa yang waktu itu bikin malu kah, bikin sedih, bikin takut gitu ya. Nah itu kita omong aja, ya, ngomong aja. Ada orang yang belum berani untuk menghadirkan karena belum terbiasa bervisualisasi. Ya sudah lihat foto terus kita ngomong, ya Allah ya. Ya, saya mau bicara sama masa kecil saya, sama sosok kecil saya. Ya, sebut lagi namanya, misalnya Aisyah Dahlan gitu, Aisyah Dahlan Hussein. Atau saya suka panggil diri saya itu waktu kecil nama lengkap saya Aisyah Taimuria, gitu kan? Ya, ngomong aja sama foto itu. Ya, saya sayang sama kamu karena Allah. Itu kita tambahkan ya. Saya cinta sama kamu karena Allah. Ya. Kamu nggak usah malu waktu itu, kamu nggak usah takut waktu itu, kamu sendiri dimarahin sama ibu kamu sendiri. Kita begitu gitu itu. Pakai foto aja kalau belum berani memvisualisasikan. Nanti lama-lama sudah terbiasa. Ya, bahkan tadi kalau nggak salah saya sempat baca ini, Bu siapa tadi ya? Pas lagi dijelasin aja dia sudah bisa langsung ngomong sama masa kecilnya. Kenapa? Karena itu kan ada di otak kita memori itu. Apalagi tentang diri kita, bisa cepat terakses itu gampang. Kecuali kita tahu bahwa waktu itu saya benar-benar di kondisi yang sangat bahaya. Punten maaf, pelecehan seksual. Pelecehan seksual, ya. Nah, kadang ada orang karena dia malu, makanya dia menterapi diri sendiri. Nah, itu bagus tuh. Tapi ada yang susah banget. Kenapa? Karena pelecehannya bukan lagi sampai ke pelecehan, tapi sudah tingkat yang lebih ekstrim untuk pemerkosaan. Gitu. Nah, ini bisa minta bantuan para ahli. Bisa minta bantuan ke psikolog, karena sebanyak psikolog juga sekarang belajar hipnoterapi atau terapis yang bersertified ya. Itu bisa minta bantuan, tetapi cobalah sendiri dulu. Karena kadang-kadang kita kalau mau ketemu orang ya, apalagi lagi pandemi gini kan ini masih susah ya. Tadi ada yang tanya, Wah Isa pandemi buka prakteknya, bukanya lewat Zoom aja. Ya, karena belum boleh buka praktek karena tempat praktek saya itu di dalam kompleks, jadi warga sekitar belum bisa terima ada tamu dari luar gitu. Oh benar. Iya, jadi akhirnya kita cuma bisa lewat Zoom. Tentunya ya lewat Zoom itu ya kayak gini aja kita kayak belajar hari ini kayak gitu. Masya Allah. Dok, lanjutin tadi dok. Itu tadi kalau udah dicoba berdamai katanya sejak SMA, terus sampai sakit dok. Udah dicoba dengar inner child sampai sakit karena sedih. Gimana dok? Itu perlu dilanjutkan atau gimana? Iya, itu tadi ya. Kalau sampai sedih kan karena nginget apalagi watak yang introvert ya. Jadi manusia kan terbagi dua nih wataknya, ekstrovert sama introvert. Introvert kan orangnya memang sensitif gitu. Ya, yang pemikir, yang pengamat, dia tuh nginget masa lalu aja udah langsung keluar air matanya. Tetapi ketahuilah ya, air mata keluar itu justru nggak apa-apa. Ya, biarin aja lepas. Yang penting tahu, ini lagi proses detoksifikasi istilahnya gitu. Mungkin kemarin karena belum tahu bahwa ini sesuatu yang wajar pada saat menangis lah, ini juga sebuah terapi, ya makanya jadi panik. Kenapa jadi nangis ya? Bahkan kadang-kadang ada orang selain nangis, terus dia kencing-kencing loh. Kencing-kencing dia baca. Ada yang kayak gitu. Ya, bahkan ada yang misalnya kalau terlalu berat, bukan hanya nangis, bukan hanya buang air kecil, tapi juga buang air besar dia. Jadi kayak orang diare. Itu berarti ya memori inner child-nya sudah masuk di dalam pencernaan itu. Kesedihannya dulu itu karena nggak ada temennya atau apa, dia masuk ke dalam pencernaan, makanya keluar. Nah pada saat kita proses pengeluaran itu nggak apa-apa, lepasin, terus ya paling kita tambah minum aja, minum teh manis kah supaya nggak ada hidrasi ya, tambah tisu kayak gitu. Terus tapi sebelum kita mau menterapi inner child, kita harus kasih tahu sekeliling kita ya. Saya juga begitu, bilang gitu sama suami, aku lagi terapi inner child. Karena dia suka aneh, kenapa ini sesegukan, sesegukan kayak gitu. Ya kadang-kadang dia, aku yang salah ya. Enggak, aku lagi ngomong sama inner child. Dan suami saya udah biasa kalau saya malam-malam ya habis mau tidur, saya suka ngobrol sama inner child saya. Dia tahu, ini lagi dialog dia. Karena kalau enggak kan nanti kaget, tiba-tiba kenapa dia nangis nih? Si suami malah, aku salah apa? Kayak gitu lagi ya. Padahal inner child adalah peristiwa yang belum ketemu suami kan. Nah kayak gitu kira-kira. Iya masalah. Latihan sendiri dulu nggak apa-apa. Kalau belum bisa memvisualisasikan, ya, bisa. aja. Ya,
Ya, kira-kira gitu, Mas Yusuf. Oke, siap. Ya, masih ada beberapa ini, Dok nih. Apakah sakit psikomatis itu bisa disebabkan karena inner child? Terus yang berikutnya, bagaimana agar inner child ini kita tidak mempengaruhi pada pola asuh kita ke anak kita? Nah, bagaimana, Dok? Ya, jadi psikosomatis itu bisa salah satunya dari inner child, atau bisa jadi juga psikosomatis bukan pas inner child, pas kita sudah dewasa begini gitu ya, sudah dewasa, sudah misalnya, apalagi pandemi gini kan, sudah dewasa kita khawatir, dan kekhawatiran itu kalau dia tidak cepat-cepat move on, tadi kan kalau kita lihat tangga emosi ya, khawatir atau takut itu di lawama ya, dia nomor 3 dari terakhir. Ya, sebetulnya takut nggak masalah kan, boleh kan takut, boleh kan khawatir. Pandemi ini kan kita harus khawatir ya, dan boleh gitu. Cuman kalau kelamaan di level khawatir atau takut tadi, itu dia jalan juga ke badan kita. Jalan ke badan, akhirnya itu tadi semua belakang sakit, sini sakit. Padahal pada saat diperiksa dia nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi psikosomatis dia bukan hanya dari inner child saja, tetapi bisa juga dari kondisi sekarang. Itu karena emosi yang tidak cepat-cepat move on ke nafsu mutmainnah kayak gitu. Itu soal psikosomatis ya. Ciri-ciri psikosomatis itu tadi, kalau berkali-kali ganti dokter ya, udah berkali-kali ganti dokter terus merasa nggak sembuh-sembuh, itu psikosomatis itu. Ya, psikosomatis ya. Cara menterapinya ya kita memaafkan, memohon ampun pada Allah, memaafkan, istighfar berulang-ulang kayak gitu. Kalau belum lagi bisa sendiri, kok kayaknya masih susah lagi, ya barulah kita cari tenaga profesional. Karena di dalam sistem prinsip terapi, kita coba dulu self terapi, self healing, barulah nanti kalau masih juga mentok, ya barulah dibantu oleh tenaga profesional. Ya. Terus gimana nih supaya inner child kita nggak mengganggu pada saat kita melakukan parenting berikutnya? Ya. Nah itu. Kita terapi kayak tadi, terapi aja kayak tadi. Misalnya nih, ciri-cirinya gini nih, ya. Pas denger anak berantem aja kayak tadi ya, saya kasih ilustrasi, berantem terus kita langsung teriak juga gitu. Padahal anak-anak baru cuma bercanda-bercanda kan. Ini punya aku, mainannya di rebut-rebutan gitu, dan ya belum mukul, belum ngomong yang kasar, tapi si ibu udah langsung mau pecah kepalanya. Nah, itu bisa jadi ya inner child-nya yang sedang nyala. Atau memori tadi, neuronnya tadi sedang terakses di daerah situ. Dia sedang fokus listriknya di daerah yang tersimpan memori itu gitu. Nah, kalau kayak gitu, berarti mulailah kita bikin daftar. Ya, ingat-ingat dulu masa lalu, apa sih yang bikin kayak gini? Oh, ibu saya pernah juga teriakin saya. Atau apa sih ya kira-kira ya? Karena biasanya pada saat lagi marah gitu, atau kita bentak itu anak, itu langsung muncul inner child, itu langsung inget kok. Itu biasanya langsung inget ya. Langsung inget memori yang pada saat itu kita mengalami masalah atau mengalami masa yang sangat menyedihkan tadi, itu langsung muncul dia. Langsung. Nah, cara paling tepat itu adalah langsung istighfar, langsung. Loncat ke langsung istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, itu cara kuantumnya gitu. Istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Itu otomatis semua memori dia langsung, yang tadinya nyala, dia tenang lagi. Ya. Tenang. Hanya ya sambungan sarafnya perlu kita rilis lagi, atau sambungannya perlu, kalau misalnya pada saat peristiwa waktu itu, kalau kita bisa menganalogikan sambungan saraf itu lem, ya. Inner child itu pada saat kita kecil, ya dimarahin orang tua kita, itu lemnya mungkin lem Korea, itu nyambung banget. Makanya inget banget gitu. Nah, pada saat kita melakukan berdialog dengan sosok kecil kita, dan kita memaafkan dia atau mendukung dia, itu nanti lem Koreanya itu menjadi lem kanji. Ya, dia berubah lemnya, ya nggak lengket banget. Nggak terlalu lengket ya. Nggak terlalu lengket, makanya nggak terlalu mengganggu pada saat nanti melakukan pola asuh gitu. Ya. Nah, teknik ini sebenarnya teknik simple tadi yang kami berikan ya. Nanti juga materi boleh saya berikan ke panitia, barangkali ada teman-teman Bapak Ayah Bunda mau minta materinya, sok atau silakan.
Tapi saya sebetulnya juga sedang bikin training, cuman sayangnya sudah penuh pendaftarnya juga training untuk berdamai dengan inner child ya, tanggal 1 sampai 3 Oktober. Mungkin nanti baru Desember lagi insya Allah dibikin ya. Karena kadang-kadang di angkatan berikutnya. Ya, kadang-kadang ada ibu-ibu tuh kepengen dituntun lebih detail lagi ya. Ya trainingnya 3 hari, tapi nggak lama-lama ya, cuman sampai dari jam 1 sampai jam 3 gitu ya. Hanya yang Oktober, alhamdulillah, ternyata ibu-ibu banyak yang mau belajar betulin inner child ya. Alhamdulillah. Tapi yang tadi kita sudah sharing hari ini itu sudah cara yang paling simple dan tinggal dipraktekin aja. Gitu, ya. Nanti makalahnya bisa dibagi nanti, insya Allah. Oke. Baik. Bunda atau Dokter Aisyah, waktu kita terbatas. Mungkin terakhir nih Dok, ini bagaimana kalau inner child ini pada pasangan kita? Ini mengingatkannya bagaimana? Ya. Pasangan kita yang punya inner child gitu, suami misalnya ya. Ya, suami atau istrinya. Gitu. Ya. Biasanya gini, biasanya kalau pasangan kan sering ngobrol ya. Kadang-kadang misalnya suami gitu ya, dia cerita ya waktu kecil, ya, seperti suami saya ya. Ini ilustrasi cerita aja biar gampang. Suami saya tuh pernah cerita gini, saya waktu kecil, waktu SD ya, saya nggak boleh main gitar, kata si suami nih, ya. Terus ya saya sempat beli gitar dari uang saya kumpulin uang jajan terus beli gitar. Ibu saya ya sangat keras bahwa dia nggak boleh main gitar, gitarnya tuh di depan dia dipatahin. Ya, itu belum dipukul loh, nggak dimukul ya, dipatahin itu terluka banget. Terlukanya kenapa? Karena uangnya dikumpulkan ya dengan susah payah, dia beli gitar ya mau latihan terus ibunya patahin. Pada saat itu kalau dari cerita ibu mertua saya waktu beliau masih hidup, dia mengatakan bahwa ya boleh main musik menurut ibunya waktu itu, tapi saya maunya yang piano atau biola gitu. Karena standarnya orang zaman dulu itu kalau main musik yang klasik, piano atau biola gitu kan. Ya. Nah, pada saat suami saya cerita, itu sebetulnya dia sedang berdamai dengan inner child-nya. Jadi kalau pasangan lagi cerita ya kita dengerin. Dan kita apa ya, berempati pada kondisi dia gitu. Ya, saya waktu itu sedih banget waktu dia cerita gitu kan. Tetapi pada saat kita mendengarkan si pasangan ini bercerita, ya itu dia sedang berdamai dengan inner child-nya. Dia sedang berdamai. Sederhana kan sebetulnya, mendengarkan pasangan cerita gitu. Nah, cuman ada perbedaan sedikit antara perempuan dan laki-laki. Ya, jadi kalau buat Mas Yusuf ya, Ustadz Soleh misalnya mendengarkan pasangan istri curhat ya, itu nanti ada perbedaannya gini. Perempuan kalau lagi curhat, dia nggak mau dikasih solusi. Jadi dengerin aja. Apalagi kalau dia curhat tentang masa kecilnya. Jadi kalau kita mau tahu ini inner child atau bukan, ya dia lagi ceritanya apa nih, masa kecil sebelum balik atau pada saat dia sudah balik kemudian mahasiswa, ya itu bukan termasuk inner child. Itu cuma past memory saja. Atau pada saat sudah menikah. Nah, ini harus dilihat nih, ada 3 periode itu, yang mana? Ya. Nah, kalau ibu-ibu atau perempuan cerita, dia cuma mau didengar terus di kalimatnya gini, kasiannya kamu gitu, ya kasiannya kamu, ya kamu capek banget ya, kamu sedih banget, paling senangnya cuma gitu doang, ya. Cuman kadang-kadang laki-laki karena otak laki-laki otak tanggung jawab, laki-laki kalau dengar perempuan curhat atau dengar istri curhat atau anak curhat, otak laki-laki selalu ingin menawarkan solusi. Nanti berantemnya di situ. Bukan gitu ayah, bukan gitu abi, kan gitu. Ya. Nah itu perempuan. Makanya ingat baik-baik buat bapak-bapak, buat para ayah, para abi yang hari ini ikut. Pokoknya kalau pasangannya curhat atau anak perempuannya curhat, denger aja. Suami saya dulu waktu saya curhat, dia ada aja ngasih solusi. Harusnya waktu itu kamu gini. Kan misalnya saya cerita ini ya, saya waktu SD ya terlambat pulang dari sekolah karena nggak berani pulang sendiri. Sampai di rumah ibu saya marah banget sampai saya dipukulin kan gitu. Terus kata suami saya, harusnya waktu itu kamunya tuh bilang sama bapak ibu guru. Lah itu udah past tense kok. Iya.
Nah ini ya, karena laki-laki kan sangat bertanggung jawab. Dia nggak tega. Bapak-bapak itu suami-suami nggak tega dengar curhat istrinya tuh sebetulnya. Makanya langsung ngasih solusi gitu kan. Nah, kemudian perbedaan berikutnya adalah kalau laki-laki curhat sudah ngomong sama pasangannya itu sesuatu yang dia sudah pertimbangkan masa-masa. Jadi seorang istri kalau suaminya sudah curhat sama istri itu harus syukur banget. Kenapa? Karena biasanya laki-laki kalau ada masalah dia ingin pikirkan dulu sendiri. Ya. Entah yang inner child-nya kah, entah yang masalah-masalah baru karena pekerjaan dan sebagainya. Laki-laki biasanya dia nonton TV itu dia nggak nonton TV itu. Buka laptop dia nggak buka laptop itu. Dia kayak orang merenung sedang memikirkan masalah untuk mencari jalan keluar. Nanti kalau sudah ada alternatif jalan keluar, makanya laki-laki baru mau cerita sama pasangannya. Saya kalau suami saya udah cerita tentang kesedihan kah atau tentang kerumitannya dia di kantor, itu saya langsung seneng banget, berarti dia sudah sedang pertimbangkan matang-matang itu. Dan saya biasanya tanya, jadi ayah solusinya apa gitu. Jadi mas solusinya apa? Jadi tanyakan apa solusinya. Begitupun dia waktu dia cerita tentang inner child, ya. Jadi waktu itu kamu solusinya apa waktu gitar dipatahin sama ibu? Patahin. Ya gitu ya. Tanya solusi. Kalau pada laki-laki kita tanya solusinya apa dia waktu itu. Nah dia cerita lah, ya saya diam aja. Ya, saya diam aja karena itu ibu saya. Gitu. Saya diam aja. Ya, saya ambil itu gitarnya lalu saya ya simpan nggak dibuang gitu. Nah laki-laki paling senang ditanya pada saat itu solusinya apa. Dan harus dianggap itulah sebuah ya solusi yang heroik. Laki-laki harus dianggap ya Allah keren banget ayah ya. Terus saya waktu itu bilangnya gini, ya kalau aku yang kayak gitu, pasti aku meraung-raung deh, pasti aku marah-marah deh. Kamu keren ya, bisa diam aja. Itu. Buat laki-laki itu, suatu penghormatan dari istrinya. Ya. Perbedaan berikutnya lagi adalah ya perempuan suka mengulang-ulang. Perempuan ini ahli sejarah. Oh. Ahli sejarah. Iya. Gimana itu, Dok? Dia sudah cerita misalnya inner child-nya pada suaminya ya waktu bulan ini misalnya. Itu bisa loh tahun depan cerita ulang lagi tentang itu. Itu perempuan. Ya, tolong didengerin aja nggak apa-apa. Karena memang perempuan kalau pas memorinya muncul, ya listriknya itu dia ngawang-ngawang di otaknya ini, nggak bisa diem dulu kalau nggak dia ngomongin. Jadi harus diomongin gitu. Ya, kadang suami saya suka bilang, kayaknya kamu udah cerita di tahun lalu itu langsung marah loh. Saya langsung bilang, ya udah denger aja lagi. Ya, nah, tetapi itu bukan hanya masalah inner child, perempuan begitu. Masalah yang terjadi baru aja itu dia bisa ulang-ulang. Itu perempuan. Apalagi masalah yang misalnya suaminya melakukan kehilafan. Cakep itu. Bisa tiap bulan diulang itu cerita. ulang lagi. Tapi itulah perempuan. Dalam rangka apa? Supaya dia bisa meredam lagi itu memori tadi, neuron tadi yang nyala tadi itu. Jadi perempuan itu kalau ada memorinya sedang nyala gitu ya, ada listriknya yang mengarah ke situ, itu nggak bisa ditenangin kalau nggak dia omongin. Nah ini harus kita paham tentang perempuan. Okay. Perempuan seneng banget kalau dia lagi cerita dilihat wajahnya. Oke, ya. Ini tambahan tips supaya kita saling mengerti ya. Karena antara pasangan itu harus sama-sama jadi terapisnya gitu. Oh iya. Dan itu terapis paling indah kalau pasangan yang menterapi kita gitu. Masya Allah. Ya, Ayah Bunda ada tips-tips tambahan ternyata tadi dari Bunda Dr. Aisyah ini. Ya, jadi jangan sampai salah kalau istri udah ngomong, udah dengerin dulu aja, jangan kasih solusi para suami. Ya, begitupun juga kebalikannya ada tips-tipsnya lagi. Nanti ada banyak tipsnya. Ada Abi Fayura nih. Langsung dipraktekkan sama istri. Langsung dipraktekkan sama istrinya ya. Baik, Ayah Bunda, sebelum nanti kita closing ya, sebelumnya ini kita akan sedikit menyaksikan sebuah tayangan dokumentasi, sebuah film. Ini mengisahkan seorang ayah dengan anaknya. Ayahnya sudah sepuh dan anaknya ini ya sudah dewasa juga. Nah, coba kita saksikan. Baik, Ayah Bunda, Dr. Aisyah, mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini Haji beliin jam tangan baru buat Bapak.
perusahaan Aji profitnya lagi naik loh. Ya, terus? Ya, sekarang penghasilan Aji udah cukup buat beli mobil baru, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, nih Aji beliin ayam goreng kesukaan Bapak. Sama Aji juga beliin baju baru.